Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua sehat selalu ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita akan lanjutkan perkuliahan kita yang kemarin selesai sampai bab alignment horizontal ya kalau nggak salah ya. Kita akan coba lanjutkan dengan materi baru, materi mengenai alignment vertikal. Materi ini sudah saya upload ke e-learning dan juga saya sudah share di WhatsApp group ya. Silakan dilihat dan dibaca-baca. Baik, nah sekarang mungkin penjelasan ini ada hubungannya dengan penyelesaian tugas tahap ketiga ya kalau tidak salah mengenai perancangan alignment vertikal. Jadi secara mudahnya di sini Anda akan merencanakan perancangan tanjakan turunan ya, tanjakan dan turunan jalan. Jadi kalau kita lihat jalan itu ada di posisi potongan memanjang. Jadi Anda bisa merencanakan seberapa besar tanjakan, seberapa besar turunan, karena memang ada persyaratan mengenai perancangan tanjakan, terutama ada masalah di tingginya tanjakannya atau elevasi tanjakan, atau yang namanya adalah grade tanjakan, landai memanjang tanjakan, dan juga ada permasalahan terkait dengan panjang tanjakan tersebut ya, karena tidak bisa kita merancang tanjakan tanpa memperhatikan kelandaian memanjang dan panjang pendakian yang namanya itu ya. Baik, nah, itu adalah penjelasan umum terkait dengan materi alignment vertikal. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam materi yang pertama, materi mengenai alignment vertikal. Dari sisi materi ini lebih sedikit ya dibandingkan dengan horizontal, dikarenakan untuk materi alignment vertikal ini tidak ada jenis-jenis lengkung seperti halnya lengkung horizontal ya. Kalau di vertikal itu hanya ada bagian cembung dan cekung gitu saja ya. Jadi ada nanjak lalu turun, ada juga turun lalu nanjak, ataupun ada datar lalu nanjak, atau datar lalu turun. Jadi bentuknya simple, tidak ada jenis lengkung seperti halnya lengkung alignment horizontal. Baik, saya mulai share screen. Itu kelihatan sama Anda ya, coba saya perbesar. Baik, sebenarnya ini kalau kita hitung-hitung dari awalnya, ini adalah materi ke-9 ya dari kuliah alignment geometrik jalan. Jadi ini sebenarnya adalah slide saya yang nomor 9 ya. Yang kemarin ada kalau nggak salah ada A, B, C gitu yang sudah saya perbaiki. Posisi slide-nya ini ada di slide nomor 9. Baik, sebelum kita masuk ke pokok perancangan alignment vertikal, pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari alignment vertikal ya. Jadi alignment vertikal itu ada beberapa pengertian. Saya ambil dari beberapa buku dan dari dari peraturan yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya dari ASPO juga sama ya. Jadi saya baca aja ya untuk yang dari bukunya Bu Silvi. Jadi alignment vertikal adalah, kita baca pelan-pelan ya, perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan dua lajur dua arah, atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median, yang seringkali disebut sebagai penampang memanjang jalan atau profil jalan. Jadi ada kata-kata kunci yang bisa kita ambil di sini ya. Kata kuncinya adalah di sini kita bisa lihat perpotongan bidang vertikal gitu ya. Lalu kata kunci kedua adalah penampang memanjang jalan dan profil jalan gitu ya. Nah, ini kata-kata kuncinya. Nah, yang kedua menurut peraturan dari Jalan Perkotaan SNI tahun 2004, ini lebih singkat ya. Alignment vertikal adalah proyeksi garis sumbu jalan pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan. Jadi, kata kuncinya adalah proyeksi ya. Proyeksi garis sumbu jalan
Anda ingat ya waktu Anda membuat trase, Anda kan membuat sumbu jalan di sana ya sebelumnya, dan diproyeksikan pada bidang vertikal. Jadi kalau anggaplah kalau garis trase Anda itu Anda buat dalam peta topografi, Anda potong ya si garis sumbu jalan itu memotong topografi itu vertikal ya. Jadi ke dalam kertas ataupun ke atas kertas gitu ya. Jadi dipotong kayak kue lalu dilihat dari tampak samping. Ini kata BM 2004. Lalu kata modul perancangan geometrik jalan punya Kementerian PUPR, alignment vertikal ini adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang vertikal. Nah, sama dengan tadi ya, berbentuk penampang memanjang jalan katanya. Alinyemen vertikal disebut juga penampang memanjang atau profil jalan. Ini ada beberapa persamaan pengertian ya dari ketiga ini. Nah, kalau kita buat mungkin dalam sebuah bahasa yang gampang gitu ya, yang coba saya sampaikan dengan yang lebih mudah gitu ya. Jadi alignment vertikal itu adalah bagian penampang memanjang sumbu jalan yang terdiri dari bagian jalan datar, menanjak, menurun, sehingga membentuk lengkungan vertikal pada setiap pertemuan bagian jalan tersebut. Artinya bentuk lengkung vertikal ini adalah bentuk pertemuan antara jalan datar dan menanjak, jalan datar dengan menurun, ataupun menanjak dengan menurun, gitu ya, sehingga akan menimbulkan bentuk lengkung vertikal, yang mana itu merupakan bagian dari penampang memanjang sumbu jalan. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa alignment vertikal itu proses perancangan kita untuk merancang tanjakan turunannya pada as jalan ya, jadi pada sumbu jalan. Yang mana ini kalau kita lihat ada pada posisi bagian memanjang ya. Kalau kemarin waktu Anda alignment horizontal itu Anda menggambar pada plan jalan ya atau denah jalan ya, gambar tampak atas. Nah, kalau ini adalah tampak samping ya, tampak memanjang maksudnya, tampak memanjang dari sumbu jalan. Baik, jadi ini adalah pengertian secara teoritis yang saya ambil dari beberapa sumber ya, dari buku maupun dari aturan Bina Marga. Nah, ini contoh real dari bentuk alignment vertikal, ada yang namanya tanjakan ya, ada yang namanya turunan. Tentunya bentuk-bentuk ini kalau kita ini adalah gambar contoh asli dari sebuah jalan ya. Jadi kita akan merancang seberapa besar tanjakan yang diperbolehkan, seberapa besar turunan. Sebenarnya sih tanjakan dan turunan itu adalah tergantung cara pandang saja ya. Kalau kita dari arah kiri ke kanan, kalau lihat gambar ini menjadi menanjak ya. Tapi kalau arah kita dari kanan ke kiri, melihat gambar ini ya, gambar yang di kiri ini, gambar yang ada sepedanya itu menjadi turunan gitu ya. Jadi tergantung cara pandang Anda atau arah berkendara Anda gitu. Kalau dari kiri ke kanan itu jadi menanjak, dari kanan ke kiri itu jadi menurun ya. Sebenarnya sama-sama saja ya. Tanjakan turunan itu tentunya ada angkanya yang diperkenankan. Di sini saya berikan ilustrasi yang lain terkait dengan turunan dan tanjakan ya. Jadi ada bagian turunan jalan ya, kalau Anda bisa lihat ya. Ini ada bagian jalan yang turun ya, lalu ada bagian jalan yang nanjak dan ada bagian jalan yang naik turun ya. Seperti roller coaster ya. Nah, mungkin jalan yang seperti roller coaster ini yang dekat daerah-daerah sini ya, kalau daerah-daerah Jawa Barat mungkin Anda bisa main ke Subang ya. Anda bisa main ke Subang ke arah Purwakarta ya. Ini ada jalan seperti yang ada di gambar yang paling kanan ya. Jadi jalannya naik turun gitu ya, kayak roller coaster gitu ya. Jadi nanjak turun ya. Jadi kadang kalau kita ada di puncak tanjakan satu, kita bisa melihat ke puncak tanjakan yang ke sebelah sana ya. Itu ada di daerah antara Subang sampai Purwakarta kalau nggak salah ya, jalan seperti ini. Yang terdekat lah ya, yang di daerah Bandung gitu. Ini contoh realnya. Lalu sekedar awalan gitu ya, bahwa bentuk alignment vertikal yang terbentuk dari kondisi tadi ya, kondisi tanjakan, turunan, bagian datar mungkin ya, itu tentunya akan membentuk bentuk atau jenis lengkung vertikal cembung
crash ya, nanti kita lihat di bagian akhir dari slide ini. Dan juga bentuk lengkung vertikal cekung ya, atau seg ya bahasa Inggrisnya, ada crash, ada seg gitu ya. Kalau di buku-bukunya Asto, di buku Asto, di buku Nastra ya, di buku atau di software geometrik jalan, biasanya mereka menulisnya ini crash dan enseg ya, cembung dan cekung gitu ya. Baik, ini akan kita pelajari di next ya selanjutnya ini. Ini ada sedikit video ya terkait dengan pemahaman vertical alignment dan hubungannya dengan jarak pandang ya. Jarak pandang sudah Anda pelajari waktu kuliah sebelum UTS ya. Jadi kalau Anda berkendara, tentunya Anda harus punya jarak pandang ya. Baik itu jarak pandang melihat objek ke depan ataupun belokan ya. Nah, ini jarak pandang dalam melihat objek pada bidang datar. Sekarang bagaimana kalau ada kendaraan mengalami aliran vertikal cembung nih, saat dia lihat ada objek dan dia tidak sempat untuk menghentikan kendaraannya ya, maka nabrak. Nah, ini tentunya tidak kita inginkan ya. Tidak kita inginkan untuk direncanakan seperti ini vertikal cembung. Tentunya ada persyaratan nanti ya, jarak pandang minimum yang harus dipenuhi agar L atau panjang vertikal cembung atau cekungnya memenuhi jarak pandang ya, supaya tidak terjadi tabrakan seperti ini. Kalau ada objek dia bisa berhenti ya kalau ini. Nah, ini kita akan belajar bagaimana memahami tersebut. Ini sumber ini saya ambil dari WNSW Australia ya. Linknya ada, mungkin Anda bisa browsing, di sana ada hal-hal lain mungkin yang bisa Anda lihat sebagai bentuk pengayaan ya untuk masalah geometrik jalan ya. Nah, seperti itu gitu ya. Mungkin kita ulang lagi saja ya videonya ya. Kita ulangi videonya. Jadi di sini Anda akan merancang bentuk alignment vertikal, baik itu cembung ataupun cekung, yang mana tentunya kalau kita lihat video ini, ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ya, yaitu syarat dengan jarak pandang. Jadi jangan sampai Anda kalau menanjak ya, misalkan cembung, Anda menanjak, saat menanjak tentunya objek di depan kan jadi nggak kelihatan ya. Nah ini kalau datar sih nggak masalah ya. Nah ini kalau misalkan menanjak, ya, nanti ini kan turun dulu nih. Nah ini turun dulu nih. Nah nanjak, nah ini kan nanjak, nah pas di depan dia turun, nah ini kan cembung nih. Nah, jangan sampai panjang jarak hentinya lebih besar dibandingkan dengan panjang vertikalnya ya, LV-nya gitu ya. LV dari alignment vertikal bentuk cembung ini gitu ya. Nah, ini Anda akan mempelajari nanti seberapa besar vertikal cembung yang direncanakan dan seberapa besar vertikal cekung yang direncanakan agar memenuhi salah satu kriterianya adalah mengenai jarak pandang. Gitu. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah visualisasi dalam bentuk sketsa ya. Sebenarnya ini menerangkan tugas Anda gitu ya. Jadi nanti mungkin asisten akan menjelaskan bagaimana cara menggambar gambar ini gitu ya. Jadi Anda akan nanti menggambar bentuk muka ya, muka tanah dulu gitu ya. Muka tanah dulu berdasarkan garis trase alignment horizontal yang Anda buat ya. Jadi Anda kan nanti sudah membuat trase jalan ya kemarin itu. Trasenya itu sudah Anda sempurnakan dengan perancangan alignment horizontal ya, sudah smooth gitu ya. Sudah smooth, lalu dari sumbu jalan yang Anda hasilkan tersebut yang sudah ada lengkung horizontalnya, itu akan dibuat bentuk permukaan tanah sesuai potongan dari as jalan terhadap kontur yang memotongnya gitu. Jadi nanti Anda akan diajari oleh asisten Anda step by step bagaimana menggambar bentuk penampang memanjang dari muka tanah asli gitu ya. Jadi di sini yang digambar adalah muka tanah asli dulu ya. Nah, setelah muka tanah asli itu digambar, maka Anda merencanakan muka jalannya gitu ya. Seberapa besar Anda akan merancang turunan,
seberapa besar Anda akan merancang tanjakan. Nah, sama halnya dengan trase jalan, di mana bentuk dari jalan akan smooth ya, nggak akan patah-patah seperti ini ya. Trase jalan yang tampak atas ya, yang Anda buat pada alignment horizontal, itu kan tampak atas ya. Belokan-belokan itu kan masa tajam ya. Maka Anda sebutkan dengan bentuk alignment horizontal ya. Ada yang full circle, ada yang SCS. Nah, sama halnya dengan yang alignment vertikal ini ya. Ada yang nanti bentuknya cembung, ada yang bentuknya cekung. Contoh seperti gambar ini, kalau saya coret-coret ya di sini, ini bentuknya sebentar. Ini di sini bisa cekung gitu ya. Nah, kan jadi smooth gitu ya. Di sini bisa cembung. Nah, gini ya. Terus entar kurang lebih. Nah, jadi si mobilnya kan di sini gitu ya. Nah, mobilnya ini pokoknya mobil gitu ya. Nah, susah gambar dipakai mouse ya. Ini rodanya, ini mobil tapak samping. Nah, ini mobil lagi turun ya. Mobilnya turun, lalu nanjak gitu ya. Langsung turun ke sana. Nah, seperti ini. Anda akan merancang yang warna merah itu gitu ya. Seberapa panjang lengkung vertikal cekungnya, seberapa panjang lengkung vertikal cembungnya gitu ya. Tentunya dengan jari-jari tertentu ya. Ini juga punya jari-jari persis sama ya. Ini kan bentuk radius ya, lingkaran ya. Nah, ini tentunya sesuai dengan aturan yang akan kita pakai, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya untuk bentuk alignment vertikal cembung dan cekung gitu ya. Baik, saya lanjut dulu ya. Nah, ada beberapa faktor yang harus kita pelajari dulu ya, harus kita pahami dulu dalam melakukan perancangan alignment vertikal ya. Jadi saat kita merancang alignment vertikal, kita harus memperhatikan beberapa faktor yang akan mempengaruhi desain kita gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah kondisi lapisan tanah sepanjang badan jalan ya. Jadi kondisi lapisan tanah sepanjang trase jalan yang Anda buat pada bagian alignment horizontal itu harus dilakukan pengujian gitu ya sebenarnya, untuk melihat seberapa baik kondisi lapisan tanah yang ada di sana gitu ya. Nah, ini biasanya kalau dalam proyek-proyek jalan dilakukan pengujian boring ya, atau bore log ya, atau dengan bor mesin gitu ya, memeriksa layer-layer dari tanah yang ada, juga memeriksa kekuatan atau daya dukung ya dari tanah yang ada. Karena ini akan mempengaruhi juga dalam bentuk penarikan trase Anda nanti ya. Misalkan nih, kalau tanah yang Anda lalui itu baik gitu ya, tanahnya tidak bermasalah gitu ya, bukan merupakan lahan gambut, bukan merupakan tanah yang jenuh air ya. Nah, kondisi tanahnya itu baik ya. Nah, ada kemungkinan nanti alignment vertikal yang Anda rencanakan, Anda tidak akan terlalu banyak mengupas jalan ya. Jadi saat Anda membuat tarikan tanjakan turunan, ini akan lebih dekat ke arah tanah asli ya, sehingga akan mengurangi pekerjaan galian dan timbunan tanah ya. Ini kalau tanahnya bagus ya. Nah, lain hal kalau kondisi tanahnya buruk ya. Misalkan terdapat lapisan humus ya, atau lapisan yang sifatnya masih terurai ya, atau masih lapuk gitu ya. Apa istilahnya ya, lapisan tanah yang memiliki kadar bio yang tinggi ya, kadar biologi yang tinggi, itu tentunya harus dikupas ya, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau tanahnya masih bisa lapuk, itu tentunya harus dibuang dulu ya. Contoh misalkan Anda akan membangun jalan, misalkan menerobos hutan gitu ya, yang mana hutan ini kan tanah lapuk itu biasanya subur gitu ya, karena ada lapisan humusnya. Nah, biasanya lapisan humus itu atau tanah subur itu, atau topsoil itu biasanya kurang bagus untuk dijadikan badan jalan ya, karena sifatnya akan menyusut biasanya ya, karena dia karena dia akan melapuk gitu ya, sehingga
tentunya perlu pengerukan ya. Akhirnya saat Anda merancang aluminium vertikal, Anda akan menarik garis ya, tanjakan turun itu mungkin di bawah dari tanah asli gitu ya. Atau misalkan Anda membangun di tanah yang ekspansif ya. Tanah ekspansif itu tanah yang memiliki kembang dan susutnya tinggi ya, kembang susutnya tinggi. Jadi kalau kering dia itu menyusut dan pecah-pecah gitu ya. Saat dia kena air ya atau musim hujan, tanahnya seperti bubur gitu ya. Nah, mengembang ya, swelling. Nah, ini tanah ekspansif ini bisa dihindari sebenarnya dengan proses perbaikan tanah atau replacement atau ditimbun gitu ya. Nah, saat Anda menemukan jenis tanah seperti ini yang buruk kondisinya, misalkan Anda akan rencanakan dengan timbunan, tentunya Anda akan menarik tali yang vertikalnya di atas dari muka tanah gitu ya. Nah, jadi kondisi lapisan tanah ini betul memang sangat mempengaruhi penarikan ya dari penarikan dari aluminium vertikal gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi tanah di sekitar daerah galian gitu ya. Nah, ini patut dipertimbangkan ya. Andai kata Anda sebenarnya galian dan timbunan ya, nggak hanya galian saja gitu ya. Misalkan Anda merencanakan jalan, ada segmen yang galiannya sifatnya tinggi gitu ya. Nah, kalau galiannya tinggi, biasanya akan bermasalah pada salah satu sisi atau kedua sisinya ya. Pada salah satu sisi jalan ataupun kedua sisi jalan ya. Misalkan ada di lereng gitu ya. Di lereng bukit atau di lereng gunung gitu ya. Nah, biasanya seorang perancang jalan ini akan membuat jalan dengan gali ya dibanding dengan timbun ya. Sulit ya menimbun jalan, bukan sulit ya. Sulit untuk mencapai kekuatan daya dukung yang konsisten dan menerus ya. Biasanya bisa longsor ya kalau ditimbun gitu. Nah, biasanya kalau seorang perancang jalan menemukan atau mendapatkan daerah yang dia lewati ini berupa lereng, biasanya lebih memilih ke arah galian gitu ya, ke arah lereng. Jadi mendingan membebat lereng daripada menimbun lereng ya. Nah, kalau membebat lereng artinya ada tanah atau batuan yang dikupas ya. Nah, kalau di lereng berarti ada salah satunya adalah tebing, salah satunya adalah jurang gitu ya. Nah, saat nanti di bagian tebing tentunya ini akan ada permasalahan dengan kestabilan lereng ya. Maka perlu pemeriksaan lebih lanjut biasanya di sana ya. Kalau nanti Anda bekerja di bidang jalan, di bidang marga ataupun di pusat ataupun daerah gitu ya, harus ada kajian terkait kestabilan lereng. Nah, mungkin ini ada pada ranah geoteknik gitu ya. Apakah lereng tersebut tanpa perkuatan atau lereng dengan perkuatan ya, dengan DPT misalkan ya, dengan retaining wall atau gravity wall dan lain-lain ya. Harus diperhatikan ya untuk kondisi tanah dengan galian ini. Lalu untuk permasalahan jalur air ya, aquifer ya, dan rembesan. Nah, ini kadangkala dapat mengganggu stabilitas lereng gitu ya. Pertama terkait dengan aquifer gitu ya. Ini bisa menyebabkan lereng yang Anda rencanakan itu bisa longsor ya, karena ada jalur air pada lereng yang Anda rencanakan, sehingga akan membuat bidang longsor ya, ataupun mungkin rembesan ya. Misalkan Anda membuat jalan dari bagian lereng digali gitu ya, lalu perlu perkuatan, maka dipasang dinding penahan tanah gitu ya. Bisa berupa pasangan batu kali, bisa berupa cor beton ya, gravity wall gitu ya, atau diafragma wall. Ini perlu dilakukan proses pembuangan rembesan air ya. Sehingga kalau Anda lihat di jalan-jalan yang memiliki lerengnya dari perkuatan batuan, lereng dengan DPT, biasanya suka ada lubang-lubang ya di dindingnya itu. Nah, lubang-lubang yang ada itu baik itu
DPT dari batu kali ataupun DPT yang dicor, itu lubang-lubang itu adalah untuk membuang air ya, rebesan air ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan muka air tanah ya. Nah, kalau ingat kuliah yang dulu, kuliah mengenai apa ya, geoteknik ya, mengenai mekanika tanah 2 kali ya, apa namanya saya lupa ya. Anda mungkin pernah belajar merancang dinding penahan tanah ya. Ada namanya tanah aktif, tanah pasif ya. Ada koefisien aktif, koefisien pasif ya. Nah, lalu untuk yang muka air tanah itu ada juga gaya hidrostatis ya. Jadi kalau misalkan muka air tanahnya itu tinggi dan tidak dibuang dari apa namanya lubang dari dinding penahan tanah, maka air yang ada di dalam tanah tersebut akan mendorong ya sebesar tinggi air yang tertahan oleh dinding penahan tanah ya. Jadi dia makin tinggi dindingnya maka akan makin besar ya apa namanya tekanan hidrostatisnya ya, sehingga bisa mengakibatkan guling ya, terguling ya si lerengnya. Nah, supaya muka air tanahnya ini menurun ya, maka diperlukan proses pembuangan ya, pembuangan muka air tanah melalui dinding penahan tanah, bisa menggunakan lubang-lubang yang Anda rencanakan di DPT tersebut gitu ya, dan dialirkan ke saluran tepi ya biasanya seperti itu, atau masuk ke saluran pengumpul, masuk ke gold culvert, box culvert, lalu masuk ke gorong-gorong ya biasanya seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, untuk ketiga adalah muka air tanah dan muka air banjir. Mungkin muka air tanah tadi adalah yang di sini ada sifatnya mungkin muka air yang ada di atas tanah gitu ya, run off gitu ya, atau muka air banjir ya. Jadi muka air yang ada di atas perkerasan jalan. Nah, apabila Anda merancang jalan melewati misalkan ya daerah yang terindikasi ya dan pernah teridentifikasi banjir ya, misalkan jalan-jalan di daerah mana ya, Pantura ya, jalan-jalan yang di daerah mau arah ke Semarang ya, Pekalongan ke arah Semarang gitu ya, ada pernah sering ke arah Tegal gitu ya, ya pokoknya Pantura gitu ya, Anda pernah sering dengar rob ya, banjir dari laut ya. Itu biasanya akan menggenangi badan jalan. Nah, bisa saja Anda membuat jalannya lebih tinggi dibanding muka air banjir gitu ya, tentunya dengan perkuatan tertentu sehingga jalan yang Anda rencanakan ini tidak rusak tidak terendam oleh air banjir karena tingginya cukup gitu ya, tingginya cukup tidak lebih rendah dibandingkan dengan muka air banjir. Nah, ini bisa Anda buat jalan dengan tanggul gitu ya, jalan dengan timbunan yang tinggi misalkan. Nah, itu bisa Anda rencanakan seperti itu. Jadi tinggi muka air banjir sangat juga menentukan tarikan trase vertikal Anda gitu ya, tarikan alinyaman vertikal Anda. Jadi banyak ya pemahaman terkait dengan saat Anda akan menarik gitu ya, menarik alinyaman vertikal gitu. Lalu fungsi jalan gitu ya. Nah, fungsi jalan ini ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan jalan ya. Ini nanti ada hubungannya dengan kinerja lalu lintas gitu. Yang mana makin tinggi fungsi sebuah jalan, jadi jalan itu adalah jalan arteri primer gitu ya, tentunya dituntut kinerja lalu lintas yang tinggi pula gitu ya, diperminim hambatannya, dikurangi permasalahan dengan geometriknya agar lalu lintas bisa bergerak sesuai dengan kecepatan rencana. Kan kalau nggak salah jalan arteri primer itu memiliki kecepatan yang tinggi ya, kalau nggak salah di atas 60 ya km per jam. Nah, tentunya ini akan dicapai apabila salah satunya desain alinyaman vertikalnya Anda tidak merancang tanjakan yang ekstrim ataupun turunan ekstrim ya, sehingga apabila terdapat tanjakan yang ekstrim atau turunan yang ekstrim tentunya akan mengurangi ya kecepatan berkendara pada segmen jalan tersebut ya, sehingga tentunya fungsi jalan yang Anda rencanakan ini akan membatasi Anda ya, menarik seberapa besar tanjakan yang direncanakan dan turunan yang direncanakan. Nah, ini menjadi batasan Anda dari fungsi jalan.
Lalu ada yang nomor 5 ya, keseimbangan antara galian dan timbunan. Ini saya pakai tanda string di sini ya. Kalau di literatur yang saya dapat ini nggak ada string, tapi sama saya dikasih string di sini karena ada hal-hal yang sepengetahuan saya, sepengalaman saya tidak gini juga gitu ya. Jadi pada beberapa buku literatur kata-kata ini tertulis ya bahwa galian bahwa di apa namanya diusahakan gitu ya, diusahakan besarnya galian atau volume galian itu seimbang dengan besarnya volume timbunan. Maksudnya baik gitu ya, maksudnya baik. Kenapa? Agar tanah yang digali ini bisa ditimbun di bagian timbunan yang ada sehingga tidak ada sampah proyek ya, tidak ada buangan ya, tidak ada buangan proyek dari proyek yang sedang dikerjakan. Maksudnya bagus ya. Tapi ini harus kembali lagi kepada rancangan jalan yang Anda buat. Anda rancang jalan di mana sih gitu ya. Nah, kalau Anda merancang jalan di lereng gunung akan sangat sulit ya merancang jalan di lereng gunung. Jadi Anda merancang jalan melewati gunung ya harus nanjak gitu ya. Nah, tentunya akan melipir gitu ya sepanjang lereng gunung. Tentunya tadi seperti saya bilang di awal, daripada saya menimbun lereng, saya akan lebih baik menggali lereng ya. Artinya apa kalau begitu? Artinya adalah volume galian yang akan dihasilkan akan lebih tinggi dibanding volume timbunan. Nah, tetapi hal ini harus saya lakukan ya. Kalau saya harus merancang jalan di lereng gunung ya. Untuk apa? Supaya memperoleh kestabilan jalan ya, supaya jalan ini tidak berada pada bidang longsor ya. Kalau lereng ini kan adalah kalau misalkan saya buat timbunan pada lereng itu akan banyak kesulitan di sana. Pertama ya, kesulitan pertama nih proses pemadatan ya, proses pemadatan itu akan sulit. Kedua akan terjadi konsolidasi ya. Anda tahu ya kenapa tanah itu dipadatkan ya. Tanah dipadatkan itu adalah untuk mendapatkan nilai konsolidasi primer yang minim gitu ya. Sehingga dengan dipadatkan dengan beban tertentu akan menghasilkan konsolidasi primer yang minim atau nol bahkan ya, sudah tidak bergerak lagi. Tetapi jangan lupa ya bahwa tanah itu mengalami konsolidasi sekunder ya. Jadi ada primer, ada sekunder, bahkan ada yang tersier gitu ya. Nah, yang sekunder inilah yang berbahaya ya. Bahwa lambat laun tanah ini akan terus turun juga ya, walaupun kecepatan menurunnya kecil ya. Nah, karena ini bukan merupakan satu kesatuan tanah ya, bukan suatu yang homogen gitu ya, dikhawatirkan akan terjadi konsolidasi sekunder pada jangka waktu yang lama gitu ya. Sehingga lama-lama jalannya akan amblas ya, akan longsor gitu ya. Nah, ini yang tidak diharapkan ya. Makanya kalau misalkan saya ketemu lereng saat merancang jalan, saya lebih memilih opsi untuk menggali ke arah lereng ya dibandingkan dengan menimbun ke arah lereng luar ya. Saya lebih baik menggali ke lereng dalam ya supaya jalan yang saya dapat akan bisa duduk ya di tanah hasil galian dibanding duduk di tanah hasil timbunan gitu ya. Jadi ini saya buat string di sini gitu ya, kecuali gitu ya pada kondisi tertentu gitu ya. Tidak semua harus kayak gini gitu ya. Mungkin nomor 5 ini akan cocok kalau misalkan kita merancang jalan di perkotaan gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada buangan truk keluar dari proyek gitu ya. Tinggal tinggal di timbun saja tempat timbun yang perlu ya untuk jalan yang Anda rencanakan. Di jalan-jalan perkotaan, jalan lingkungan, jalan lokal, mungkin betul ya ini ya. Tapi kalau sudah jalan antar kota agak sulit ya menemukan keseimbangan antara galian dan timbunan ya. Nah, nomor 6 adalah mengenai pertimbangan lingkungan. Nah, ini juga menjadi batasan juga saat Anda merancang alignment vertikal. Jadi saat Anda misalkan membuat jalan ya, jalan yang Anda buat ini melalui hutan lindung misalkan gitu ya. Nah, tentunya saat Anda merancang jalan di sana akan sangat diusahakan minim pekerjaan tanah ya. Takutnya apa? Kalau pekerjaan tanah
terlalu besar volumenya, dikhawatirkan nanti dengan proses konstruksi, maka kondisi alam di sekitar akan rusak ya oleh rencana oleh proses konstruksi yang Anda lakukan. Ini juga menjadi pengaruh juga gitu ya. Lalu proses galian timbun yang tadi ya. Ini sebenarnya ada masalah lingkungan juga gitu ya. Tidak bisa sembarangan gitu ya sebenarnya Anda membuang hasil galian itu di bagian jalan yang lain, ya, karena siapa tahu akan mengganggu lingkungan daerah tersebut ya. Kenapa lingkungan yang Anda maksud adalah tentunya ada hubungannya dengan lingkungan manusia lah, lingkungan hidup ya, lingkungan manusia, hewan gitu ya, tumbuhan, atau juga sebenarnya jalur air ya. Jangan sampai Anda membuang tanah itu misalkan di pemukiman, pasti Anda diprotes. Dan sampai Anda juga membuang tanah hasil galian itu di wilayah Suaka Marga Satwa ya, untuk cagar alam ya, juga akan diprotes. Tidak bisa juga Anda membuang galian itu di daerah aliran air ya. Nah, ini berbahaya, ini contoh sangat berbahaya ya. Membuang tanah di tali air itu seperti membuat bom waktu gitu ya. Contoh seperti kasus Jalan Tol Cipularang ya kalau nggak salah ya. Jalan Tol Cipularang KM 91 ya kalau nggak salah ya. Yang sering sekali terdengar amblas jalannya ya. Itu adalah daerah dan jalan dengan timbunan yang tinggi ya. Kalau nggak salah timbunnya sampai 20 meter ya kalau nggak salah di sana ya. Itu katanya ada jalur air di bawah yang tertimbun ya. Nah, kalau jalur air ini, air itu kan sangat kuat ya, daya desaknya ya. Anda lihat aja di rumah-rumah gitu ya, kalau hujan bocor gitu ya, rembesnya itu air entah dari mana bisa rembes keluar di mana gitu ya. Nah, ini air itu sangat sangat ekspansif masuk ke rongga-rongga ya. Sama juga dengan tali air ya. Ditimbun seberapa pun maka air akan tetap mencari jalan ya ke arah yang lebih rendah ya. Nah, kalau tergerus di bawah maka akan amblas ya, ujung-ujungnya. Nah, ini patut menjadi perhatian Anda dalam menarik pinjaman vertikal gitu ya. Saya lanjut. Nah, saya kembali ke dalam kelandaian memanjang jalan ya. Jadi ini adalah nama lainnya adalah gradien jalan ya. Ada gradien jalan maksimum atau kelandaian memanjang maksimum, ada kelandaian memanjang minimum gitu ya. Nah, kita ke minimum dulu gitu ya. Artinya jalan yang Anda rancang sebetulnya bisa datar dan tidak bisa datar ya. Tentunya tergantung dari bentuk tipikal penampang melintang jalan yang Anda buat ya. Biasanya kalau untuk jalan-jalan perkotaan ya, ataupun flyover ataupun underpass itu pasti ada yang namanya kelandaian memanjang minimum ya. Tidak boleh jalan itu dibuat 0% ya. Artinya jalannya datar gitu ya. Tidak nanjak, tidak turun ya. Nah, ini akan mempengaruhi buangan air ke arah memanjang ya. Kalau begini kondisinya, maka air itu hanya dibuang melalui bentuk penampang melintang jalan ya. Nah, ini tentunya akan dapat merusak kondisi perkerasan jalan. Sehingga apa? Sehingga untuk jalan yang dengan kereb, ini ada gambar di sebelah ya. Jalan yang dengan kereb tuh yang warna merah, putih hitam itu ya, batu beton di pinggir jalan ini. Itu diharuskan jalan tersebut tidak 0% ya, tetapi memiliki besaran tertentu tergantung aturannya nih ya. Ini saya ambil 0,3 sampai 0,5%. Ini saya ambil dari Bina Marga sebenarnya. Dari Bina Marga yang lama sampai yang baru ya sama segini ya. Jadi diusahakan jalan yang Anda buat untuk jalan dengan ngerep itu tetap harus memiliki kelandaian. Artinya bisa nanjak sedikit, bisa turun sedikit gitu ya. Supaya air yang lewat di atasnya, air yang yang limpas di atasnya bisa keluar dengan cepat dari badan jalan gitu. Beda halnya dengan jalan tanpa kereb ya. Nah, jalan-jalan antar kota misalnya, Anda lihat ya jalan antar kota kan nggak ada yang pakai trotoar gitu ya, supaya mau lewat ya. Biasanya jalannya pakai bahu gitu ya. Nah, ini bisa ya jalannya 0% ya. Karena air itu tidak tertahan oleh kereb seperti yang tadi di jalan yang dicontohkan ya, jalan yang di bawah itu ya, gambar di bawah itu kan air yang akan keluar akan tertahan ya, sehingga dia akan mengalir di sepanjang tepi baru masuk ke lubang inlet ya, ke gutter inlet ya, dari inlet dari
kerb tersebut. Nah, kalau yang di jalan antar kota tanpa kerb ya biasanya langsung bahu. Ini boleh Anda rencanakan jalan dengan tanjakan turunan 0% ya, jadi tanpa ada kelandaian, boleh. Ini harus dipegang oleh Anda nih, bisa Anda perhatikan juga. Lalu untuk yang kelandaian memanjang, nah ini ada hubungannya nanti dengan tanjakan ya. Kalau turunan mungkin bukan nggak betul dilihat ya, tidak se-urgent tanjakan gitu ya dalam perancangannya, karena toh harus bentuk turunan jalan tuh kalau dari arah yang berbeda jadi tanjakan juga gitu ya. Nah, di sini disyaratkan ya oleh aturan yang berlaku baik oleh Bina Marga ataupun ASTO katanya ya, bahwa kita baca ya, kelandaian maksimal adalah kelandaian yang memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Artinya kendaraan yang lewat pada sebuah tanjakan jangan sampai kehilangan kecepatan yang berarti. Nah, emang kecepatan yang hilang berarti itu berapa sih? Nah, sesuai dengan apa yang tertulis dalam ASTO ya, Bina Marga mengutipnya itu sampai aturan yang 2021 juga sama ya, bahwa kehilangan kecepatan yang berarti itu adalah hilang 50% ya dari kecepatan awal. Jadi misalkan Anda berkendara 60 km per jam, 60 km per jam Anda nanjak ya, saat di tanjakan tertentu kecepatan Anda jadi 20. Nah, itu tidak boleh ya. Itu berarti terlalu nanjak gitu jalannya, sehingga kecepatan Anda turun 50%-nya ya dari kecepatan semula ya, atau kecepatan rencananya. Nah, ini tidak diperkenankan oleh aturan yang berlaku ya, baik itu oleh ASTO ataupun Bina Marga. Mereka sepakat dengan kata-kata ini gitu ya, bahwa yang namanya kehilangan kecepatan itu adalah hilang 50% ya dari kecepatan awal. Nah, saya sedikit kutip jadi ASTO ya, ASTO yang terbaru 2018 membatasi ini bahwa kelandaian maksimum itu 5% katanya, tanjakan itu 5% katanya, untuk kecepatan 110 km per jam, dan bisa 7 sampai 10%, 12% untuk kecepatan kira-kira sekitar 50 km per jam. Sebagai bahan perbandingan ya, jembatan Pelangi itu yang di Antapani itu nanjak banget ya, itu tanjakannya kalau nggak salah 6% ya, 6%. Jadi masih oke lah ya untuk sebenarnya sih terlalu nanjak juga ya untuk kendaraan tidak bermotor ya. Kalau sepeda ke sana kan akan menghambat lalu lintas ya, sehingga sepeda atau kendaraan tidak bermotor tidak boleh naik ke atas ya, kalau nggak salah di jembatan Antapani itu, di flyover Antapani itu. Nah, nanti kita lihat ya persyaratan-persyaratan kelandaian memanjang punya Bina Marga mungkin minggu depan ya. Kalau sekarang kan kita baru pengertian, terus konsepnya, pengertiannya, lalu jenis-jenis dari foto-foto yang mempengaruhi, lalu jenis-jenis dari lengkung vertikal gitu ya. Nah, baik. Nah, untuk kelandaian maksimum ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi medan. Nah, apa itu kondisi medan? Kondisi medan itu adalah kondisi rata-rata kemiringan memanjang dari muka tanah di sepanjang trase jalan yang Anda buat gitu ya. Ada medannya datar, ada medannya perbukitan, ada medannya pegunungan. Nah, saya bilang itu rata-rata kemiringan ya. Maksudnya begini gitu ya. Nah, ini ada gambar jalan tapak samping ya. Nah, Anda bisa lihat ya, Anda bisa hitung per segmen, mungkin bisa per 1 kiloan gitu ya. Anda bisa lihat bentuk dari medan jalan yang Anda ada ya. Caranya bagaimana? Tinggal membagi aja ya, beda tinggi antara jalan yang Anda buat dengan tinggi aslinya. Nah, kalau saya buat ya, ini tanah aslinya mungkin dulunya begini gitu ya. Nah, lalu dikupas gitu ya, dikupas sehingga jalannya ada di bawah gitu ya. Nah, dia ada beda tinggi ya. Nah, beda tinggi ini adalah H dibagi dengan lebarnya ya, jaraknya ya, berapa kepotongannya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan medan jalan ya. Disebut datar kalau beda tingginya kurang dari 10% ya, kurang dari sama dengan 10%. Disebut berbukit kalau beda tingginya atau kelandaian medannya antara 10 sampai 20%. Akan disebut gunung kalau beda tingginya 20% ya, curam gitu.
Nah, ini untuk menentukan kondisi medan ya, karena ada aturan juga ya dalam menentukan nanti kelandaian memanjangnya. Gitu ya. Bisa lanjut. Lalu ada yang dinamakan panjang kritis gitu ya. Panjang landai maksimum yang harus ada ya untuk mempertahankan kecepatan. Jadi panjang tanjakan itu ada panjang maksimumnya gitu ya. Yang jangan Anda buat melebihi tadi ya. Kehilangan kecepatan yang berarti ya. Jadi jangan sampai Anda buat tanjakan yang mana nanti saat beroperasi jalan tersebut kecepatan kendaraan yang ada di awal saat menanjak itu hilang lebih dari 50%. Itu tidak boleh ya. Anda tidak bisa merancang panjang tanjakan melebihi panjang kritisnya. Ya. Nah ini tentunya ada aturannya ya. Ada aturannya baik itu di ASTO ataupun Bina Marga. Jadi di sini disebutkan ya bahwa landai maksimumnya atau gradien itu tidak akan sempurna sebagai faktor penentu ya tanpa panjang kritis. Jadi ada yang syaratnya itu adalah gradiennya berapa, tanjakannya berapa, ya, berapa persen, dan panjang tanjakan berapa maksimumnya. Nah ini harus dipegang saat Anda nanti merancang alignment vertikal. Gitu ya. Nah, lajur pendakian. Nah apabila Anda sulit menghindari sulit menghindari perancangan vertikal pada lajur pendakian pada panjang kritis ya, jadi Anda sulit, jadi sangat panjang tanjakannya gitu ya. Anda bisa melakukan antisipasi dengan membuat lajur pendakian ya. Kan tadi kecepatan truknya atau kecepatan kendaraannya berkurang 50% gitu ya. Nah, supaya tidak mengganggu lalu lintas yang lain, maka Anda bisa membuat lajur pendakian ya. Lajur tambahan yang ditambahkan pada jalan yang Anda buat, misalkan tadi jalannya lajur dua arah ya, Anda buat satu lajur di bagian tepi, jadi ada pelebaran jalan di tepi, khusus untuk kendaraan berat, ya, terutama kendaraan berat sih ya. Kalau kendaraan ringan kayaknya tidak terlalu pengaruh oleh masalah tanjakan ya. Biasanya ini berpengaruh pada kendaraan besar ya, terutama truk ya. Kalau bis, saya rasa bis sekarang sudah kuat-kuat ya. Truk mungkin yang masih bermasalah pada lajur pendakian. Nah, biasanya ini dibuat satu lajur khusus ya, mendaki di tepi kiri jalan. Nah, ini tentunya ada persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhi ya. Pertama nih, biasanya disediakan pada jalan arteri atau kolektor. Gitu ya. Nah, untuk jalan arteri kolektor ini perlu ya lajur pendakian apabila panjang kritisnya terlampaui. Ya. Kedua, memiliki volume dalam satu hari atau volume LHR lalu seharian rata-rata lebih besar dari 15.000 satuan mobil penumpang per hari ya. Jadi kalau Anda punya data lalu lintas pada jalan arteri atau jalan kolektor yang mana lalu lintas itu kalau sudah dibuat SMP itu melebihi 15.000, maka dan persentase truknya lebih besar dari 15%, maka perlu panjang kritis ya agar kendaraan lainnya, kendaraan ringan dan lainnya ini tidak terhambat ya oleh lajunya truk gitu ya, sehingga truk ini akan lebih baik dalam menanjak karena memiliki lajur pendakian tersendiri. Lalu biasanya nih lebar lajur pendakian itu sama dengan lebar lajur rencana jalan ya. Misalkan jalannya lebarnya 3 meter, misalkan jalannya dua lajur dua arah ya, 3 meter di kiri, 3 meter di kanan, maka lajur pendakiannya adalah 3 meter juga gitu ya di sebelah luar dari jalan dua lajur dua arah tadi ya, contohnya gitu ya. Contoh seperti gambar ini gitu ya. Nah, ini adalah gambar lajur pendakian dengan panjang tertentu gitu ya. Panjang pendakian tertentu, tentunya saat kita membuat pelebaran tentunya akan ada namanya peralihan ya. Nah, ini kalau dalam geometrik jalan namanya taper ya. Bagian peralihan jalan akibat perubahan lebar ya. Melebar atau menyempit ya, ini akan memerlukan taper ya. Taper ini panjangnya berapa? Ini tergantung dari kecepatan terencana ya. Jadi panjang taper ini akan tergantung dari kecepatan terencana yang Anda pegang gitu ya. Lalu panjang pendakian ini adalah
untuk mengantisipasi panjang kritis yang tadi, sehingga bisa dibuat panjang pendakian bertahap gitu ya. Jadi biasanya kalau Anda punya tanjakan yang panjang gitu ya, nah biasanya ini bisa dibuat bertahap ya, kayak bertangga gitu ya. Jadi truknya atau kendaraan beratnya tidak langsung menanjak panjang ya, sehingga dibuat trap-trap supaya saat di akhir tanjakan truknya bisa mengisi napas kembali, menaikkan lagi kecepatan, lalu nanjak lagi, recovery ya, menaikkan lagi kecepatan, nanjak lagi. Nah itu bisa dibuat bertahap seperti itu pada lajur pendakian yang panjang. Kalau contoh realnya mungkin Anda bisa lihat di ruas jalan tol Jakarta Bandung ya, mungkin tol Purbalingga ya, bukan tol Purbalingga, di sekitar Jatiluhur ya, di kilometer berapa itu ya, 88 kalau saya. Nah kilometer 88 ke arah Bandung ya, yang ke arah Bandung itu banyak ya lajur pendakian ya. Anda mungkin pernah menjumpai di sekitar situ gitu ya, di sekitar Jatiluhur itu lajur tolnya bisa jadi 6 lajur gitu ya. Nah itu 2 lajur di kiri itu adalah untuk lajur pendakian ya. 4 lajur di dalamnya itu adalah untuk lajur biasa ya, untuk kendaraan kecil. Untuk yang pendakian ada di tepi tepi kiri ya. Itu contohnya ya. Mungkin saya tambah gambar di sini ya. Nah, baik, di sini adalah jenis-jenis lengkung vertikal ya. Ada lengkung vertikal cembung, crash, ada lengkung vertikal cekung. Nah ini akan kita pelajari lebih lanjut ini di minggu depan gitu ya. Minggu depan kita sebenarnya udah beres ya vertikal ya. Jadi hanya sebenarnya 2 pertemuan juga bisa beres ini gitu ya untuk vertikal. Ya kalau tidak cukup mungkin akan ketemu lagi di minggu lusanya lagi ya untuk 3 pertemuan. Tapi saya rasa minggu depan kita bisa membahas persyaratan-persyaratan dari kedua jenis lengkung vertikal ini ya. Untuk cembung tadi ada persyaratan jarak pandang gitu ya. Lalu untuk yang cekung ya juga nanti akan ada permasalahan jarak pandang juga gitu ya. Nanti akan kita lihat persyaratannya seperti apa saja, lalu cara menghitungnya bagaimana, kita akan lihat di kuliah minggu depan gitu untuk ini. Lalu untuk minggu depan juga mungkin akan saya contohkan juga, mungkin minggu ketiganya untuk aliran vertikal adalah ini mungkin ya, bagaimana menerapkan konsep perancangan aliran vertikal kita terapkan dengan aturan Bina Marga 2021 ya. Apa saja yang mereka persyaratkan, apakah sesuai dengan konsep yang ada, pasti sesuai ya. Mungkin perbedaannya adalah masalah batasan-batasan angka saja kalau menurut saya. Ini akan kita detailkan di minggu depan terkait dengan proses perancangan aliran vertikal yang ditetapkan oleh Bina Marga 2021. Kalau saya lihat di sini secara umum garis besar gitu ya, bahwa prosesnya sama saja ya antara Bina Marga yang 97, 2004, 2009 ya sebenarnya mirip-mirip saja gitu ya. Mungkin batasan-batasan angkanya saja yang mungkin sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini akan kita jelaskan di minggu depan terkait dengan perancangan vertikal cekung, seg atau vertikal cembung, crash, aturan Bina Marga ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini beres, Anda akan belajar mengenai bagaimana menghitung pekerjaan tanah gitu ya. Nah, kuliah geometrik jalan kita itu adalah sampai sana materinya ya. Sampai terakhir Anda bisa menghitung volume pekerjaan tanah, volume pekerjaan jalan Anda gitu ya. Nah, yang mana itu akan masuk juga dalam tugas yang Anda kerjakan. Gitu ya. Baik, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan di dalam kuliah mengenai aliran vertikal yang pertama ini gitu ya. Kita akan masuk lebih detail lagi ke dalam contoh perhitungan aliran vertikal. Mungkin kita akan masih belajar konsepnya dulu, lalu akan kita lihat bagaimana cara menghitung aliran vertikal menggunakan bagian alir dari Bina Marga 2021 gitu ya. Baik, mungkin itu dulu kuliah mengenai aliran vertikal bagian 1 dari saya. Terima kasih telah mengikuti kuliah saya ya. Semoga semua sehat selalu. Apabila ada pertanyaan mungkin Anda bisa tanya lewat WhatsApp grup ya, silakan. Baik, terima kasih telah mengikuti kuliah ini.
Ya, semoga semua sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.